Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih Ibu telah berkenan untuk menjadi narasumber Bu ya, dalam wawancara ini dengan topik pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Yang pertama Bu ya, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Yang saya pahami selama ini, karena ada kasus di sekolah itu ada dilema etika dan dilema moral. Untuk dilema etika di sini saya bekerjasama dengan guru-guru di sekolah. Kami berpikir bahwa dilema etika itu adalah suatu kasus di mana benar melawan benar. Artinya di situ kita untuk memutuskan itu yang lebih baik mana gitu. Kalau satu lagi tentang rujukan moral, berarti untuk kasus di situ kita untuk mengambil keputusannya ada hukuman atau ada namanya apa, benar dan salah, berarti kita tetap harus memilih keputusan yang benar gitu kalau moral. Ya, jadi intinya kalau dilema etika dilema etika benar lawan benar gitu ya Bu ya. Kalau dilema moral benar lawan salah, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika itu hal yang efektifnya dengan cara tadi kita duduk bersama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, begitupun dengan perwakilan orang tuanya juga itu. Jadi kita dengan begitu kita tahu versi orang tua seperti apa, versi sekolah seperti apa, karena dengan duduk bersama semua keputusan dapat diselesaikan. Ya, benar sekali Bu ya. Jadi dengan kita duduk bersama, permasalahan yang sulit akan menjadi mudah ya, dan cepat untuk ada solusi yang terbaik. Selain itu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam etika? Setiap masalah pasti ada tantangannya ya Bu ya. Tetapi kita sebagai seorang kepala sekolah harus bisa menyelesaikan masalah tersebut, begitu juga dengan tantangan. Nah, untuk tantangan itu, tantangannya di sini mungkin ada beberapa kasus yang melibatkan orang-orang yang punya jabatan. Contoh misalkan kasusnya itu yang ada berhubungan dengan kepala-kepala desa anaknya mungkin, atau seperti itu. Emang agak sulit juga. Tetapi kalau kita diikuti dengan sebuah musyawarah untuk mengambil mufakat, alhamdulillah bisa terselesaikan tantangan tersebut. Ya, alhamdulillah Bu ya, dengan kita melakukan duduk bersama kita dapat menyelesaikan permasalahan. Kalau Ibu ada waktu-waktu tertentu tidak untuk menyelesaikan masalah? Apa ada jadwal tertentu atau bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya pasti ada tenggang waktunya. Misalkan permasalahan tersebut kami duduk bersama dalam awalnya itu untuk memantau keputusan kita itu benar atau dapat diterima oleh semua pihak, maka ada beberapa tenggang waktu, misalkan 1 bulan ya. Oh, kita ternyata keputusan kita itu benar, berarti ada penyelesaian masalahnya. Jika pada dalam waktu tersebut itu masalahnya belum bisa diselesaikan, berarti kami melakukan sebuah musyawarah lagi, berkolaborasi lagi untuk memecahkan masalah yang belum selesai itu. Jadi ada waktunya begitu. Tergantung kasusnya mungkin ya Bu ya. Kalau kasusnya berat mungkin kita memerlukan waktu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Jelas ada. Semua unsur yang ada di sekolah dilibatkan supaya kita mempunyai satu keputusan yang tidak salah. Semua guru-guru yang di sekolah, komite juga sama, atau bisa juga kita mengundang psikolog jika dibutuhkan. Kita memanfaatkan semua yang ada, stakeholder yang ada di lingkungan sekolah mungkin ya Bu. Ini Bu pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu
mengambil keputusan dilema IPK ini? Ya, banyak sekali pengalaman yang bisa diambil. Artinya kita dalam kehidupan itu tidak, apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari masalah-masalah yang sudah dicapai, maka terjadilah sebuah keputusan-keputusan yang sudah diambil itu mengakibatkan kita menjadi seorang yang lebih teguh lagi, menjadi seorang yang resilient, yang tangguh dalam menghadapi semua permasalahan. Dan kita yakin dengan masalah itu maka kita akan lebih bermanfaat lagi bagi mereka. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ini Bu, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu waktunya Ibu. Ya, silakan aja, Neng. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk melakukan wawancara Bu ya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak dengan topik pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ya, silakan, Neng. Bisa dimulai Ya. sekarang Bu ya? Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dan belajar dari kasus-kasus tentang masalah di sekolah Ibu, ya. Yang ada pada kasus di sekolah Ibu sekarang yaitu Ibu menerima siswa baru kelas 6. Ternyata secara dapodik sekarang tidak boleh menerima siswa kelas 6 itu karena tidak bisa mengikuti ujian. Oh iya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari kepentingan kasus tersebut, Ibu yang pertama anak ya di sekolah lain tidak diterima. Sementara Ibu ya kasihan anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai pelajar. Sekarang haknya menerima pembelajaran, sedangkan kewajibannya dia belajar. Sedangkan kalau tidak diterima di sekolah Ibu, tentu dia akan tidak sekolah. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Ibu mengambil keputusan dengan memanggil orang tuanya, ya. Karena orang tuanya itu tidak jujur pertamanya. Bu, ini saya mau menyekolahkan anak tersebut. Setelah dipanggil orang tuanya jujur, ternyata anak tersebut broken home. Orang tuanya menikah udah 3 kali. Jadi waktu bercerai kakaknya itu disobek, langsung dibakar. Jadi tidak mempunyai kakak dengan ayah tersebut. Jadi dengan ayah tersebut ya. Kemudian waktu di sekolah asal juga ilegal, tidak masuk dapodik. Terus ya. Selain itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan bagi Ibu ya sekarang yaitu bagaimana untuk mencari solusi anak tersebut supaya anak tetap belajar. Ibu berhubungan secara menghubungi kepada Korwil Kecamatan beserta pengawas bagaimana solusinya. Kemudian Bapak Korwil sama Ibu pengawas memberikan solusi dengan anak tersebut harus mempunyai kakak ya, kartu keluarga supaya ini dapat masuk dapodik. Walaupun anak tersebut harus belajar dari kelas 5 lagi. Apakah Ibu mempunyai jadwal-jadwal tertentu untuk melaksanakan
menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung pas ada kejadian pas diselesaikan? Kemudian langsung bersama guru-guru berkolaborasi bagaimana caranya anak tersebut diterima. Kemudian berusaha operator supaya anak tersebut masuk. Setelah tidak masuk, langsung besoknya menghubungi Diristik kabupaten seperti tadi kasusnya. Kemudian setelah itu masih belum, orang tuanya dipanggil besoknya. Kemudian setelah 2 hari ibu menghubungi Korwil Kecamatan dan pengawas. Begitulah solusinya. Oh iya, jadi mungkin bagaimana kasusnya mungkin Iya, ya Bu ya. iya. Kalau yang Tergantung bisa, kasusnya. iya, kalau yang bisa diselesaikan hari itu juga Ibu selesaikan. Kalau ini butuh masalahnya waktu, jadi panjang. iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ada operator dan guru-guru. Oh iya, jadi Serta pemangku berkepentingan ya. jadi Ibu berkolaborasi Iya. antara semua Operator yang ada ya, di ada di sekolah. sekolah dan pemangku berkepentingan. Oh, iya. Pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Setelah mempelajari dari kasus ini, alhamdulillah Ibu dapat belajar dari apa kasus tersebut hingga sampai terselesaikan, sehingga anak tersebut tidak sampai putus sekolah. Jadi Ibu alhamdulillah berhasil memperjuangkan anak tersebut sampai anak tersebut sekolah, bisa belajar walaupun tidak semaksimal di kelas 6, walaupun masih di kelas 5. Oh iya. Jadi Ibu tetap berpihak untuk kepentingan murid ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin ini sebagai pelajaran buat saya ke depan nanti ya Bu ya, untuk suatu hari jadi seorang pemimpin. Terima kasih banyak. Mungkin sesi wawancara ini saya